Salam. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada minggu pertama bulan pendidikan ini, kita datang ke hadirat Tuhan, Sang Sumber Hikmat, yang mengajar manusia melalui firman, pengalaman, dan perjalanan hidup. Di hadapannya setiap langkah adalah ruang belajar dan setiap generasi adalah ruang untuk bertumbuh. Belajar bukan sekedar menambah pengetahuan, tetapi membentuk hati, karakter, dan kebijaksanaan. Karena itu, marilah kita membuka hati dan pikiran kepada Tuhan, agar melalui ibadah ini kita diajar oleh kebenarannya dan diteguhkan untuk terus bertumbuh dalam iman. Marilah sambil berdiri dan menyembah Tuhan. Pertolongan bagi kita dalam ibadah di minggu pertama bulan pendidikan pada saat ini adalah dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam kasih Yesus Kristus, dan yang mencurahkan Roh-Nya yang kudus bagi kita sekalian dari tempat tinggi. Amin. Kiranya anugerah dan selamat dari Allah menyertai saudara-saudariku sekalian. Kiranya anugerah dan selamat dari Allah menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah mengalami penyertaan Tuhan yang begitu nyata. Kita sudah dituntun untuk masuk di minggu pertama bulan Juli tahun 2026. Dan juga kita merayakan bulan pendidikan sebagai bagian dari Gereja Masehi Injili di Timor. Dan di dalam ibadah yang penuh dengan berkat dan sukacita dari Tuhan, kita akan dibimbing dengan firman Tuhan yang terpilih dari kitab Amsal pasal 29 ayat yang ke-17. Amsal 29 ayat yang ke-17. Yang berbunyi demikian. Didiklah anakmu
maka Ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ajar kami umat-Mu menghayati firman-Mu. Ajar kami mengerti, mengaminkan sabda-Mu dalam kata, dalam karya, dalam segalanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita ada dalam saat teduh. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan saat ini, dengan kerendahan hati kami datang dan kami mengaku bahwa di dalam kami menjalani seluruh hidup kami selalu menyakiti hati suci dan kudus-Mu. Kami seringkali jatuh dalam dosa melalui sikap, tingkah laku, pikiran, perkataan, bahkan yang nyata dalam perbuatan kami ya Tuhan. Sungguh menyakiti hati suci dan kudus-Mu, dan juga menyakiti hati sesama kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon ampun atas semua kesalahan dan dosa kami. Layakan kami dan kuduskan kami, agar kami boleh mempermuliakan nama-Mu dan menyembah Engkau saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang kudus, kami berdoa. Amin. Tuhan sayangilah kami, Kristus sayangilah kami, Tuhan sayangilah kami. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Dan berita anugerah ini juga sekaligus menjadi amanat hidup baru bagi kita. Terpilih dari Titus pasal 2 ayat 11 dan ayat 12. Sebab sudah nyatalah anugerah Allah yang menyelamatkan semua manusia dan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan saleh di dalam dunia sekarang ini. Demikianlah berita anugerah Allah bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dari Allah, hendaklah senantiasa hidup menurut firman-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita bersama menyambut anugerah Allah. Kita membesarkan nama Tuhan dengan puji-pujian. Untuk itu saya jemput jemaat berdiri. Kita memuji Tuhan berdasarkan
pujian yang ada pada liturgi. Ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Mulut kami membawa pujian padamu. Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam. Nama Tuhan terpujilah. Kami puji Engkau, Tuhan yang punya kuasa. Dibesarkan namamu oleh sekalian bangsa, barang dunia fana, kasih Tuhan tinggallah. Silakan duduk kembali. Untuk pembacaan Mazmur, mari kita persiapkan Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Mazmur 34 ayat 1 sampai ayat 15. Saya akan membacakan bagian yang ditulis keluar dan jemaat membacakan bagian yang ditulis ke dalam. Dalam perlindungan Allah, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Singa-singa muda merana kelaparan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Siapakah orang yang menyukai hidup? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan
Jemaat Tuhan, setelah kita memuji nama Tuhan dengan mazmur pujian, kita akan mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh anak-anak kita, pemuda-pemudi dari Jemaat Shalom Deme, Klasi Sabu Timur. Untuk pujian yang pertama, disilakan. Pujian yang indah dari pemuda-pemudi Jemaat Shalom Deme. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Firman Allah pada sore hari ini terpilih dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah
yang Tuhan buat bagi kami. Terima kasih juga karena Bapa telah menghadirkan kami di rumah-Mu yang kudus saat ini. Kini Bapa, kami umat-Mu telah mempersiapkan diri, hati dan pikiran kami untuk kami masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, berkati dan urapilah kami semua, baik hamba-Mu, Mama Pendeta Vivi yang telah Engkau utus untuk mewartakan kebenaran firman-Mu, maupun kami semua umat Tuhan yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu, berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput berdiri. Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 di bawah perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian sabda Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara dengan setia dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Yang di balkon, Salam. Di luar ada kok, Salam. Karena panas jadi semua di dalam. Saya lihat ada wajah-wajah penuh sukacita karena telah mengalami penyertaan Tuhan di 1 minggu yang telah kita jalani. Bahkan ketika Tuhan berkenan memberikan kita kembali kesempatan untuk
ada di dalam persekutuan ibadah dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan pada sore ini, kita aminkan bahwa itu adalah sebuah anugerah dalam hidup kita. Amin. Itu adalah anugerah karena tidak semua orang memberi telinga untuk mendengar panggilan Tuhan. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk bisa ada dan menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah, dalam pemberitaan firman seperti saat ini. Dan karena itu kita sudah berada di minggu pertama bulan Juli, dan kita sementara memulai perayaan minggu dalam bulan pendidikan yang dirayakan oleh semua warga Gemit. Kita merayakan bulan pendidikan untuk supaya kita semua, pribadi lepas pribadi, semua unsur yang ada dalam persekutuan jemaat, dalam gereja Tuhan, kita semakin menyadari dan semakin memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pendidikan. Pendidikan dalam keluarga, pendidikan khususnya bagi generasi-generasi penerus, keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita di minggu pertama bulan pendidikan ini terpilih dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema wariskan iman dan bukan sekedar nama. Wariskan iman dan bukan sekedar nama. Peran orang tua dalam pendidikan. Ini yang menjadi tema untuk kita merenungkan firman Tuhan sore ini. Dan Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema ini sungguh menarik bagi kita karena dari tema ini kita dapat memahami bahwa kita sebagai gereja, ya, secara sadar kita harus punya pemahaman yang benar tentang bagaimana hubungan antara warisan iman itu dengan pendidikan bagi generasi-generasi penerus kita. Bagi kita dalam persekutuan. Betapa pentingnya dan betapa kuatnya hubungan antara warisan iman dan juga pendidikan yang harus benar-benar menjadi sesuatu yang menuntun langkah-langkah kehidupan anak-anak kita. Kalau kita bicara tentang warisan, saya percaya kita semua lebih banyak berpikir tentang warisan dari sisi harta benda, warisan dari sisi materi, ya. Karena itu kalau Mama Pendeta bertanya kepada anak-anak muda, pemuda-pemudi, kira-kira kalau kalian memilih, kalian pilih yang mana? Warisan harta kekayaan atau warisan iman? Coba jawab. Ya, jujur sah. Wih, ini berat ini. Mau bilang warisan iman tapi hati garu-garu bilang, wih, ini lebih baik warisan harta ini lebih penting ini, ya. Dan memang itu hal yang manusiawi, ya. Kalau bicara warisan pun kita sebagai orang tua, kebanyakan kita orang tua pontang-panting, susah payah bekerja dari pagi sampai malam, bahkan lupa waktu
lupa diri sendiri, lupa keluarga, supaya kita bisa memberikan warisan secara materi kepada anak-anak kita, kepada anak cucu kita, kepada generasi-generasi penerus. Semakin tinggi tumpukan sertifikat yang ada di lemari, di brankas, kita akan merasa semakin aman. Semakin banyak saldo di bank, kita akan merasa hidup kita aman-aman saja. Anak-anak kita 7 turunan tidak akan sengsara lagi. Tapi apakah benar demikian? Memang betul. Harta, kekayaan, materi semua itu penting. Tidak ada yang membantah itu. Sangat penting. Tetapi jika harta benda, materi, kekayaan itu tidak diiringi dengan sebuah kesadaran dan perilaku yang didasarkan pada iman yang benar kepada Yesus Kristus dan firman-Nya, maka kita pastikan warisan harta benda itu hanya akan membawa kehancuran bagi generasi penerus kita. Karena itu jangan heran kalau banyak keluarga yang hubungannya rusak. Bahkan kakak adik kandung lahir dari satu perut. Banyak yang sonde mau bakenal satu dengan yang lain, ya. Hanya karena soal warisan harta benda. Bahkan saya pernah membaca di media sosial, ada anak-anak yang bisa melapor dan kemudian ada di dalam sebuah perkara di pengadilan. Mereka melapor ibunya, ibu kandung. Pasti Bapak Mama juga pernah baca ya. Dan itu bukan satu kali, berulang-ulang kali. Anak-anak hanya karena mata mereka sudah tertutup dengan harta benda, mereka bisa lapor mereka pun orang tua kepada pihak berwajib karena soal harta benda. Aduh, ini sangat menyakitkan hati. Karena itu Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada sore ini mau menolong kita untuk memahami betapa pentingnya kita mewariskan iman yang benar kepada anak cucu kita. Kita mewariskan bukan hanya harta benda, tetapi juga kita mewariskan hidup yang takut akan Tuhan. Mewariskan iman bukan hanya nama. Nama itu maksudnya nama yang Bapak Mama berikan kepada anak-anak saat mereka lahir. Masing-masing orang tua susiap nama. Mungkin saat Mama punya kandungan baru 4 bulan atau 6 bulan susiap nama. Kalau pas musim bola begini, Piala Dunia, baru dia lahir, pas Messi cetak gol, saya percaya itu anak pun nama Messi. Begitu dia lahir, pas Ronaldo cetak gol, pas penalti kemarin kemarin dulu, pasti itu anak pun nama Ronaldo. Jadi semua nama yang diberikan kepada anak-anak itu memang biasanya disertai dari harapan orang tua ya. Tapi kadang-kadang juga nama yang sebagus-bagus, sudoa baru kasih nama sendia, bawalah supaya pendeta baptis sendia dengan itu nama. Nanti sampai rumah kalau dia mulai pamalas sedikit, dia pun nama sudah berubah. Ya, yang tadinya Messi sudah berubah jadi petabak satu ini. Pamalas satu nih, dia pun nama bukan itu nama su nama lain yang Mama dong karang tiap hari, ya. Jadi kita tidak fokus pada nama yang indah, bukan nama saja yang kita wariskan,
Walaupun kalau kita omong juga dari sisi lain tentang nama yang dimaksudkan oleh firman Tuhan juga nama baik. Nama baik itu lebih berharga daripada perak dan emas. Nanti habis ibadat ketong akan, di ujung ibadah ini kita akan menyanyi itu lagu. Itu di Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Itu berarti bahwa warisan nama baik itu penting juga. Dia punya keterkaitan dengan warisan iman itu. Karena harta benda bisa habis kapan saja. Harta benda justru tidak diiringi oleh iman yang benar akan merusak dan menghancurkan hidup seseorang. Tetapi nama baik akan membawa dia sampai pada keturunan-keturunan berikutnya dengan nama baik yang sudah diperjuangkan, diukir lewat berbagai karakter, nilai-nilai hidup, moral yang ditunjukkan, integritas diri yang ditunjukkan, yang kemudian berbuah sebuah nama baik untuk diri dan keluarga. Karena itu jangan main-main dengan nama baik ya. Ketong jalan kemana, ketong akan bawa itu. Dia seperti bayangan yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Jangan rusak kita pun nama baik hanya karena sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Keserakahan, hawa nafsu, semua yang kita lihat tanpa pengendalian diri yang kuat akan merusak nama baik kita. Dan karena itu Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 9 mau memberikan penegasan kembali kepada kita untuk belajar bagaimana kita sebagai orang tua, keluarga menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kita untuk mereka benar-benar menjalani hidup dengan menghormati Tuhan seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ke-6. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan raga. Dengan segenap akal budi. Dan karena itu, kitab Ulangan ini sebenarnya adalah sebuah nasihat perintah yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Musa kepada bangsa Israel. Untuk mereka mau masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka harus menjaga kehidupan generasi baru, generasi-generasi penerus mereka yang akan melanjutkan hidup di tanah perjanjian. Melanjutkan hidup yang seperti apa? Hidup yang setia berpegang dan melakukan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan. Karena itu maka Musa mengajarkan perintah dan ketetapan Tuhan itu kepada umatnya. Harus dilakukan dengan setia. Harus dilakukan terus menerus. Kemanapun mereka pergi. Seumur hidup mereka harus hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup berpegang dan melakukan perintah firman Tuhan. Supaya saat mereka masuk ke negeri yang di sana ada berlimpah susu dan madu, mereka tetap diberkati dengan umur panjang, keamanan, kesejahteraan. Keadaan mereka selalu baik, diberkati, dan keturunan mereka menjadi sangat banyak. Itu kita bisa baca pada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Karena itu
Perintah Tuhan itu jelas. Tuhan itu Esa. Itu adalah merupakan sebuah skema. Ya. Skema bagi bangsa Israel. Skema itu berarti pengakuan iman. Tuhan itu Esa. Dan bangsa Israel harus hidup dengan mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu skema pengakuan iman mereka. Skema itu berarti mendengar dengan serius, dengan seksama, dan mentaati apa yang mereka dengarkan sebagai pengajaran dari Tuhan Allah. Bahwa hanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang harus mereka sembah. Banyak berhala-berhala yang ada di sekitar mereka. Banyak godaan-godaan yang bisa merusak iman mereka kepada Allah Israel. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi perintah Allah jelas. Mereka harus hidup dalam takut kepada Allah. Tidak tergoda, tidak terpengaruh untuk menyembah ilah-ilah lain. Dan ini harus mereka ajarkan secara terus-menerus. Ini bukan hanya sebuah hafalan seperti menghafal Pancasila. Ini bukan hafalan seperti menghafal undang-undang dan seterusnya. Tetapi skema ini adalah sesuatu yang harus diikuti oleh tindakan nyata. Tindakan mengasihi Allah. Harus ditunjukkan dalam seluruh totalitas hidup dari umat Israel. Hati mereka, jiwa mereka, kekuatan yang ada di dalam hidup mereka harus terarah dan tertuju, terfokus hanya untuk mengasihi Tuhan. Artinya semua yang Tuhan anugerahkan sebagai berkat secara jasmani, berkat secara rohani, termasuk harta kekayaan dan lain sebagainya, harus mereka pakai dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Mereka kelola dalam takut akan Tuhan. Itu tujuan dari skema ini. Karena itu maka perintah ini harus diajarkan berulang-ulang. Harus diajarkan berulang-ulang. Tidak boleh diabaikan. Diteruskan. Dipercakapkan pada waktu duduk. Pada waktu sedang dalam perjalanan. Pada waktu berbaring. Pada waktu terbangun. Bayangkan ketong son kerja lain. Leko kalau ketong omong ikut ini firman, ketong son kerja lain le. Saat duduk, tidur, bangun, jalan, ketong hanya omong ini sah. Tentu tidak seperti itu. Justru maksud dari firman ini adalah bagaimana pengajaran tentang hidup dalam takut akan Tuhan itu harus terjadi dalam setiap langkah tindakan yang dilakukan oleh orang percaya. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah maka dikatakan di sini bahwa perintah itu harus diikat menjadi tanda di tanganmu. Menjadi lambang di dahimu. Harus diikat di pintu rumahmu. Apa artinya? Perintah itu diikat di tanganmu, artinya tangan ini untuk bekerja. Apa yang ketong kerjakan? Pekerjaan kita, baik kita sebagai karyawan dan lain sebagainya, bahkan kita sebagai pelajar, mahasiswa dan lain sebagainya. Melakukan semua tugas dan pekerjaan kita ya dalam kekuatan, dalam ketaatan pada hukum ini. Ditaruh di dahi kita
agar semua pikiran yang keluar dari dalam kepala kita, ya, apa yang keluar dari ketumpung kepala ini, pasti dia lahir dari hati. Itu juga pikiran ini harus berdasarkan hormat dan kasih kepada Tuhan. Ditulis pada tiang pintu rumah dan pintu gerbang. Itu berarti bahwa ketika kita keluar dari rumah, kita keluar dengan roh itu. Roh takut akan Tuhan. Dan kita masuk kembali ke dalam rumah dengan satu kepastian bahwa di luar sana kita telah melakukan hal-hal didasarkan pada perintah Tuhan itu. Itu maksud. Jadi memang ini sesuatu yang tidak mudah. Tetapi ini sesuatu yang sangat mendasar dalam hidup orang percaya. Bukan hanya bangsa Israel pada waktu itu, tapi bagi saya dan Bapak Mama sekarang. Khususnya kita sebagai orang tua. Tugas kita, tanggung jawab kita, mengajarkan berulang-ulang, terus menerus, kapanpun, dimanapun. Sesuatu yang kalau sudah diulang-ulang itu, apa dia pun akibat Bapak Mama semua? Ya, bosan ya. Baik kita sebagai orang tua yang omong, yang ajar, ulang-ulang tiap hari. Lama-lama juga tong bilang, sudahlah. Kau su omong ulang-ulang mah. Dia soalnya mau berubah juga. Biar sudah. Kadang juga anak-anak, orang tua mengajarkan hal yang sama berulang-ulang. Kira-kira anak-anak bilang apa? Pasti anak-anak bilang, son ada lain leko mama. Itu terus bosan. Ya. Itu titik terendah dalam ketongpu iman sebenarnya. Apalagi kita sebagai orang tua. Karena itu kita tidak boleh merasa jenuh. Kita tidak boleh bosan, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kalau anak-anak kita lihat mereka sudah mulai keluar dari apa yang Tuhan kehendaki. Jangan pernah kita terlambat untuk menarik mereka kembali. Kalau kita lihat mereka semakin jauh dari Tuhan, jangan pernah kita lengah untuk membawa mereka dekat kepada Tuhan. Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Anak-anak kita tahu bahwa mereka hidup di zaman seperti apa. Kemarin dalam ibadah perempuan gemit gabungan, kita juga menghadirkan narasumber dari komisi tim atau komisi pencegahan AIDS Provinsi NTT. Dan yang cukup mengerikan data yang diberikan itu di NTT ini sudah sangat banyak. Ratusan, ribuan orang yang mengalami penyakit itu. Termasuk di dalamnya anak-anak muda. Dan ini tentu harus sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Ketika kita orang tua bilang kita angkat tangan, maka di luar sana dunia bilang, marilah aku menyambutmu dengan sukacita. Kalau kita lengah, dunia akan menangkap mereka dan membawa mereka dengan segala bujuk rayunya. Karena itu, mari kita benar-benar meresapi firman Tuhan saat ini. Kalau kita bertanya dengan sungguh-sungguh dalam diri kita. Apa yang mau kita wariskan bagi anak-anak kita? Kita sebagai orang tua, apa yang mau kita wariskan bagi anak-anak kita? Tentu kita harus siapkan segala sarana pendukung untuk mereka berhasil, termasuk materi, harta benda. Karena segala sesuatu sekarang ini sudah semakin mahal, ya. Tetapi
Seiring dengan itu firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang tua, wariskan iman yang benar. Wariskan hidup yang takut akan Tuhan. Wariskan hidup yang mengasihi Tuhan dalam seluruh totalitas hidup anak-anak kita. Dan itu harus kita tunjukkan dalam teladan yang kita lakukan setiap hari. Kita tidak hanya bisa berceramah, berteori, nasihat demi nasihat. Tetapi warisan iman itu harus diwujudkan dalam teladan-teladan hidup yang dapat mereka saksikan dalam setiap langkah hidup kita. Marilah kita jangan hidup sibuk memberi nama yang indah pada anak-anak kita. Tetapi kita juga berjuang agar kita dapat meninggalkan nama baik. Karena firman Tuhan juga katakan, anak-anak akan menaruh mahkota di atas kepala orang tua, dan kehormatan anak cucu adalah nenek moyang mereka. Mari kita terus berusaha untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang benar didasarkan firman Tuhan, membentuk karakter-karakter yang baik, membentuk kehidupan moral yang baik dari anak-anak kita, agar dimanapun mereka berada, setelah mereka keluar dari dalam rumah sekolah pertama mereka, dimanapun mereka melangkah, hidup mereka memancarkan kemuliaan Tuhan. Orang melihat kehidupan anak-anak kita dan mereka bersyukur. Orang melihat kehidupan anak-anak kita, mereka mengingat, mereka bilang begini, itu anak tuh 11-12 dengan dia bapa dan mama. 11-12 tuh yang baik, ya, bukan 11-12 yang tidak baik. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan kita benar-benar menjadi pendidik-pendidik, melanjutkan karya Kristus sebagai guru agung dalam hidup dan dalam keluarga kita, bahkan dalam jemaat dan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh sebuah solo oleh Mama Shirley Damaledo. Langit malam terasa dingin, hati ini seperti hamba angin. Aku mencari, aku menunggu, namun sunyi ini tak mau berlalu. Bila lelah tak lagi terhapus, bila aku hampir runtuh, Tuhan peluk aku
tak lagi terjawab bila harapanku menghilang cepat. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah, biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan, sebentar saja. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah, biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan, sebentar saja. Biar aku bisa bertahan. Peluk aku Tuhan, sebentar saja. Peluk aku Tuhan, sebentar saja. Pujian yang indah dari Mama Shirley. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Karena itu saya jemput jemaat berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai jawaban atas anugerah Allah dalam hidup kita dan dalam segala kehidupan kita, marilah kita memberi persembahan kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam pertama Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya,
bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan
dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih. Di sore hari ini Tuhan Yesus, kami hamba-hambamu datang membawa segala syukur kami atas kasih Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam kehidupan tugas dan kerja kami, usaha dan pelayanan kami. Tuhan selalu memberkati kami, memberikan kekuatan, akal budi, hikmat, bahkan semua yang terbaik Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, di sore hari ini Tuhan, kami datang membawa segala syukur kami, persembahan, nazar, perpuluhan, bahkan persembahan hati dan hidup kami. Biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dan ajar kami ya Allah, agar ketika ke dalam kehidupan kami yang Tuhan masih percayakan, kami memberi hidup kami dengan takut akan Tuhan adalah syukur yang terindah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar dan sambut kami. Kami datang berdoa kepadamu Bapa di surga. Amin. Kehendakmu sadalah dalam aku terjemah, jadikanlah hatiku pada kebesaran-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagaimana bahwa hari ini hadir di tengah-tengah kita jemaat Gemit Maranatha Babai Klasis Sabu Timur akan melaksanakan lelang pujian guna pembangunan gereja. Oleh sebab itu, melalui vokal grup pemuda Shalom Deme akan melantunkan pujian dan mohon uluran tangan kita, sentuhan kita untuk memberikan dengan ketulusan dalam rangka pembangunan gereja. Kami persilakan vokal grup pemuda Shalom, silahkan memberikan pujian.
Kita berikan aplaus untuk pujian yang indah ini. Baik, terima kasih. Mewakili Jemaat Gemit Maranatha Klasi Sabu Timur, kami menyampaikan limpah terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah dengan keikhlasan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga buat vokal grup pemuda Salom Deme. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersama akan membawa seluruh pergumulan hidup kita di hadapan Tuhan, syukur, bahkan juga seluruh rencana-rencana hidup kita di dalam syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Allah Sang Pemilik kehidupan, Allah yang berkarya dalam hidup kami dengan segala cinta kasih-Mu, sehingga kami dapat menikmati persekutuan pada sore ini dalam ibadah di minggu pertama bulan Juli sekaligus bulan pendidikan. Kami aminkan bahwa itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan kami mempertaruhkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami semua dalam ibadah sore ini. Tuhan telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu untuk menyadarkan kami bahwa kami sebagai orang tua, pendidik, guru-guru yang pertama dalam keluarga, dalam hidup anak-anak kami. Biarlah kami terus dan tidak pernah lelah, bahkan tidak pernah kalah dengan dunia ini. Mengajarkan tentang hidup, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama, menghormati Tuhan dan firman-Nya, menjadi sebuah sema dalam hidup anak-anak kami. Biarlah firman-Mu berkuasa dalam kehidupan kami, terutama generasi-generasi
penerus keluarga gereja dan bangsa dan negara ini. Kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami yang melayani pada sore ini. Hamba dan teman-teman presbiter, tim Muger, tim multimedia, tim sekret, bahkan juga semua paduan suara vokal grup solo yang telah mengangkat pelayanan pada sore ini. Biarlah jemaat Tuhan diberkati, jemaat Tuhan sebentar pulang, mereka pulang dengan hati yang diperbaharui melalui ibadah ini. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Roh Kudus sementara berkuasa di dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang sementara bergumul dengan segala tantangan dan persoalan hidup mereka. Ada yang sakit, yang terbaring di rumah sakit dan di rumah. Tuhan jamah dan sembuhkanlah oleh kuasa penyembuhan-Mu. Yang sementara berduka, Tuhan hiburkan dan Tuhan pulihkanlah. Yang sementara mengalami berbagai persoalan-persoalan dalam hidup, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Tuhan ada bersama dengan umat-Mu, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun, sehingga persoalan hidup tidak meruntuhkan iman mereka, tetapi semakin mendekatkan mereka pada kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang bersyukur karena berbagai berkat yang mereka alami, baik itu lewat hari ulang tahun usia, hari ulang tahun perkawinan, berkat-berkat melalui usaha, pekerjaan, pelayanan, semuanya Tuhan memberkati agar persembahan syukur, bahkan ucapan syukur yang diangkat kepadamu sungguh boleh Tuhan sempurnakan. Bahkan Tuhan memberikan berkat baru yang terus melimpah dalam hidup jemaat-Mu. Kami berdoa bagi semua pemuda-pemudi yang juga bergumul untuk pendidikan mereka. Di bulan pendidikan ini kami taruh kehidupan anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Baik yang ada di bangku TK, PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan berkati pendidikan masa depan anak-anak kami, agar mereka pada waktunya menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang diberkati. Mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka menjadi anak-anak yang sungguh cemerlang dalam hidup dan masa depan mereka. Jika ada yang mengalami tantangan dalam studi, bahkan juga dalam penulisan skripsi atau apapun, Tuhan Maha Tahu. Tuhan akan melihat, menolong mereka, melancarkan dan memberi jalan keluar, agar supaya semua pergumulan dalam pendidikan anak-anak kami benar-benar dapat teratasi, dan kemudian mereka menikmati hari dan masa depan yang baik dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi semua yang tertunduk ini tidak terucapkan pergumulan kami, tapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha melihat, Tuhan menjawab setiap doa yang sedang diangkat kepadamu. Bahkan untuk setiap rencana-rencana hidup kami, Tuhan akan menuntun kami agar setiap rencana yang kami bawa dalam tangan Tuhan akan terwujud menurut kasih setia Tuhan. Begitupun pekerjaan umat-Mu, baik yang sementara digumuli, yang sementara dirintis, yang sementara berjalan. Tuhan berkati semua pekerjaan dan usaha dari umat-Mu, agar boleh menjadi jalan berkat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat Maranatha Ebufu. Tuhan berkati agar semua pelayanan dapat berjalan dengan baik dan sungguh boleh membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Secara khusus bersama jemaat Maranatha Bebae Klasi Sabu Timur dan juga jemaat Shalom Deme Klasi Sabu Timur. Tuhan berkati kehadiran mereka di tengah-tengah persekutuan kami di sini, agar apa yang mereka
bangun dalam pengharapan dapat mereka capai, dapat mereka peroleh dengan berkat-Mu yang terbaik untuk mereka melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan di tempat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan melanjutkan hidup di minggu yang baru. Kami tidak pernah tahu apa yang terjadi satu langkah di depan kami. Tapi yang kami tahu bahwa Tuhan Yesus terus berjalan menuntun, melindungi kami, sehingga kami boleh melewati setiap badai, tantangan hidup, dan kami kembali di minggu yang akan datang dengan hati yang penuh syukur, dengan kemurahan Tuhan yang melingkupi kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah pelayan firman yang melayani ibadah hari ini. Ibadah ketiga dan keempat, Pendeta Vivi Siarbalo. Majelis jemaat yang melayani dalam ibadah Minggu 12 Juli adalah ibadah pertama, Rayon 11, 12, dan 26. Ibadah kedua, Rayon 1, 24, dan 27. Ibadah ketiga, Rayon 5, 17, dan 25. Ibadah keempat, Rayon 2, 7, dan 9. Paduan suara vokal grup yang akan mengisi pujian pada Minggu 12 Juli adalah ibadah pertama, paduan suara Narwastu dan paduan suara PPA. Ibadah kedua, Alleluia Choir dan vokal grup Elevate. Ibadah ketiga, paduan suara pemuda dan vokal grup Blessing. Ibadah keempat, paduan suara Pelita Kasih dan vokal grup El Sora. Panitia Pesparawi akan menyelenggarakan penggalangan dana berupa lelang dan bazar makanan siap saji pada hari Minggu 12 Juli. Panitia Pembangunan akan menyelenggarakan penggalangan dana berupa bazar makanan siap saji pada hari Minggu 19 Juli. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat. UPP PAR mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan seluruh jemaat serta para donatur sehingga pelaksanaan retreat di Jemaat Immanuel Oi Punutilong pada 26 hingga 28 Juni lalu dapat berjalan dengan baik, aman, dan menjadi sarana pertumbuhan iman bagi anak-anak, remaja, dan taruna. PPA Maranatha akan melaksanakan ibadah bersama keluarga PPA Maranatha pada hari Selasa 14 Juni 2026 pukul 4 sore di gereja. Mohon orang tua dan anak PPA dapat mengambil bagian dalam ibadah. Tim Pelayanan Arsip Pemuda Maranatha mengajak jemaat yang memiliki arsip pemuda seperti foto, video, dokumen, piagam, dan lainnya untuk berpartisipasi dalam pengumpulan arsip sebagai bagian dari proses pengarsipan dan persiapan pameran arsip pemuda Maranatha. Arsip hanya akan disalin atau didokumentasikan, kemudian dikembalikan kepada pemilik.
Sekretariat Pemuda dibuka setiap hari mulai pukul 5 sore hingga 10 malam, atau dapat menghubungi Saudara Uto Loverly dan Michelle Iyo. Pendeta Yusuf akan melayani ibadah lansia di gereja pada hari Selasa, 21 Juli pukul 4 sore. Pendaftaran nikah massal paling lambat tanggal 21 Juli 2026. Jemaat dapat mendaftar langsung ke UPP Pasutri atau menghubungi koordinator rayon masing-masing. UPP Pasutri akan mendampingi pengurusan di Dukcapil dan persidangan pengesahan anak. Pelaksanaan baptisan kudus pada hari Minggu 26 Juli 2026. Pendaftaran dibuka hingga hari Kamis 23 Juli 2026. Penggembalaan orang tua dan saksi pada hari Sabtu 25 Juli 2026 pukul 10 pagi. Pembelajaran katekisasi khusus dimulai dari tanggal 6 hingga 9 Juli 2026 pukul 7 malam. Penggembalaan pada hari Jumat 10 Juli 2026. Peneguhan sidik khusus pada hari Minggu 12 Juli 2026. Informasi selengkapnya melalui grup WhatsApp. Pelaksanaan ibadah persiapan perjamuan kudus pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 6 pagi dan 6 sore. Perjamuan kudus pada hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 6 dan 8 pagi, pukul 4 dan 6 sore. Pembersihan halaman gereja pada tanggal 11 Juli pukul 4 sore dikoordinir oleh Jemaat Rayon 3. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas berpulangnya Saudara Yupnita Yuliana Seu di Rayon 4 pada hari Rabu 1 Juli 2026. Penguburan pada hari Jumat 3 Juli 2026. Dua pasangan nikah telah mendaftar untuk masuk dalam pernikahan kudus. Saudara Marno Ngik dengan Saudari Sesti Debriani Misa di Rayon 2. Penggembalaan pada hari Selasa, 14 Juli pukul 10 pagi, dipimpin oleh Pendeta Amelia. Peminangan pada hari Selasa, 14 Juli pukul 4 sore, dipimpin oleh Pendeta Flora. Pemberkatan nikah pada hari Rabu, 15 Juli pukul 3 sore. Diharapkan pasangan nikah dapat menghubungi pendeta guna pengaturan waktu sebelum masuk pada pemberkatan nikah. Saudara Alfat Apridolf Imro Danapuai dengan Saudari Nadi Rispiandi Hauteas di Rayon 23. Penggembalaan pada hari Kamis, 16 Juli pukul 10 pagi, dipimpin oleh Pendeta Yusuf Nakmova. Peminangan pada hari Kamis, 16 Juli 2026 pukul 5 sore, dipimpin oleh Pendeta Amelia. Pemberkatan nikah pada hari Jumat, 17 Juli 2026 pukul 3 sore. Diharapkan pasangan nikah dapat menghubungi pendeta guna pengaturan waktu sebelum masuk pada pemberkatan nikah. Saudara Jordi Juandi dengan Saudari Apriance Christine Manaha di Rayon 27. Pemberkatan nikah pada hari Jumat 10 Juli pukul 10 pagi di GPDI Maranatha Kupang. Kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu 28 Juni mencapai total 1.690 jemaat, terdiri dari 645 jemaat laki-laki dan 1.045 jemaat perempuan. Gereja menerima persembahan berupa padi 3 karung dari 1 keluarga di Rayon 8, padi 3 karung dari 1 keluarga di Rayon 22, padi 1 karung dari 1 keluarga di Rayon 3, padi 2 karung dari Bapak Ito Geolima di Rayon 2, pisang 1 tandan dari 1 keluarga di Rayon 27, 9 stola dari Rayon 27, pisang luan 6 sisir dari Pastori 2, persembahan melalui rekening Flobamora NTT bulan Juni sebesar Rp4.760.247. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih.
Laporan keuangan periode 27 Juni hingga 3 Juli mencatat saldo awal ditambah penerimaan Rp118.468.850. Pengeluaran Rp9.166.000. Saldo akhir Rp109.302.850. Penerimaan untuk pembangunan Rp4.758.306. Pengeluaran Rp17.861. Saldo akhir pembangunan Rp43.028.253. Sekian Warta Minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari lelang pujian vokal grup pemuda Salom dapat mengumpulkan uang sejumlah Rp2.326.000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mama Langga setelah pulang keluar dari ruang kebaktian, Bapak Mama yang punya kerinduan untuk mendukung pelayanan pembangunan gereja, jemaat Sabu, bisa menuju ke samping atau depan, ada tersedia basar di sana. Tuhan Yesus yang akan melimpahkan berkat-Nya bagi kita yang dengan rela hati memberi. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah pada sore ini. Karena itu saya jemput jemaat berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa iman bukan sekedar nama yang diwariskan, melainkan kehidupan yang harus ditanamkan, dirawat, dan diteruskan dari generasi ke generasi. Panggilan untuk mendidik bukan hanya tentang memberi pengetahuan, tapi menghadirkan teladan hidup yang menuntun anak-anak mengenal kasih dan kehendak Tuhan. Karena itu marilah kita pulang membawa panggilan ini, menjadi keluarga yang menanamkan iman, menjadi pribadi yang menghadirkan kasih, dan menjadi teladan yang meninggalkan jejak kebaikan bagi generasi yang akan datang. Wariskanlah iman melalui hidup yang nyata. Sebagai umat yang diutus Tuhan, mari kita berkomitmen membangun budaya belajar dalam keluarga. Jadikan rumah sebagai ruang yang menumbuhkan iman, pengetahuan dan karakter dengan menyediakan waktu, tempat, serta suasana belajar yang nyaman bagi anak-anak, sehingga keluarga menjadi tempat pertama untuk bertumbuh dalam hikmat dan kasih Tuhan. Lebihlah berharap daripada harta kekayaan. Lebih baik disayang orang daripada perak dan emas. Tak perlu
Pulanglah jemaat Tuhan dalam seluruh hidup, karya dan tanggung jawabmu masing-masing. Arahkanlah hatimu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Allah yang suci kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudariku dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali untuk bersaat teduh dan kita berjumpa di pintu depan dalam keadaan tertib.